Langit di atas pantai Anyer sore itu adalah sebuah lukisan mahakarya yang terus berubah. Semburat jingga, nila, dan emas menyatu di ufuk barat, memantulkan cahayanya yang lembut di atas permukaan laut yang tenang. Aku, Elara, duduk di kursi rotan di teras belakang sebuah villa mewah yang kami sewa, Villa Mutiara. Di tanganku, segelas es teh lemon yang embunnya mulai menetes, meninggalkan jejak basah di meja kayu. Debur ombak yang ritmis menjadi musik latar yang sempurna untuk sore yang seharusnya damai ini. Di sampingku, Rina, sahabatku sejak bangku kuliah, baru saja meletakkan ponselnya di meja sebelum beranjak. Aku ke toilet sebentar ya, Ra. Dari tadi nahan, nih, katanya sambil tertawa kecil, tawarnya yang sudah begitu kukenal selama 10 tahun terakhir. Jangan lama-lama, nanti mataharinya keburu tenggelam, loh. Momen terbaiknya jangan sampai kelewat, sahutku, tersenyum tulus padanya. Setidaknya, saat itu senyumku masih tulus. Rina adalah segalanya bagiku. Tempatku berbagi keluh kesah, partner travelingku, dan saksi hidup perjalananku dengan Adrian, suamiku. Dia yang menenangkanku saat aku dan Adrian bertengkar hebat, dia juga yang pertama kali memelukku saat Adrian akhirnya melamarku 5 tahun lalu. Dia adalah saudariku dalam artian yang sesungguhnya, minus hubungan darah. Aku menyeruput es tehku, membiarkan dinginnya menjalar di kerongkongan. Angin laut membelai rambut panjangku, membawa aroma garam yang khas. Aku memejamkan mata sejenak, menikmati momen itu. Liburan singkat ini adalah ide Rina. Kamu kelihatan stres banget, Ra. Adrian sibuk terus dengan proyek barunya. Kamu butuh me time. Kita girls day out, yuk? 3 hari 2 malam di Anyer, gimana? Bujuknya minggu lalu. Aku langsung setuju. Adrian memang sedang luar biasa sibuk. Proyek konstruksi di luar kota memaksanya sering menginap di lokasi. Rumah terasa sepi, dan aku sering merasa kesepian. Tawaran Rina terasa seperti oase di tengah padang pasir. Dan disinilah kami, menikmati kemewahan yang seharusnya menjadi penawar rasa sepiku. Aku mengeluarkan ponselku, berniat memotret siluet Rina dengan latar belakang matahari terbenam saat ia kembali nanti. Namun, saat aku meletakkan kembali ponselku, mataku tak sengaja tertumbuk pada ponsel Rina yang tergeletak di meja. Layarnya tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi WhatsApp muncul di bagian atas layar. Jantungku seolah berhenti berdetak sepersekian detik saat aku membaca nama pengirimnya. Mas Adrian. Bukan nama itu yang membuat darahku berdesir. Adrian dan Rina memang berteman baik karena aku. Wajar jika mereka berkomunikasi. Tapi isi pesannya, sepotong kalimat yang terlihat di pratinjau notifikasi itu terasa seperti belati yang menusuk langsung ke ulu hatiku. Hani, kamu di mana sekarang? Kangen banget. Hani, duniaku seakan berputar. Siapa Hani? Adrian tidak pernah memanggilku dengan sebutan itu. Panggilan sayangnya untukku adalah sayang, atau terkadang, L, kependekan dari namaku. Kata, Hani, terasa begitu asing, namun begitu intim. Dan kata, kangen banget. Dari suamiku, yang ditujukan untuk sahabatku, napasku tercekat. Tanganku mulai gemetar. Ribuan kemungkinan buruk berkelebat di kepalaku, masing-masing lebih menyakitkan dari yang sebelumnya. Tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Mungkin, Hani, itu nama klien? Atau mungkin Adrian salah kirim? Tapi kenapa dia mengirim pesan seperti itu pada Rina? Getaran di tanganku semakin menjadi. Aku melirik ke arah pintu kamar mandi. Masih tertutup rapat. Terdengar suara air dari dalam. Rina masih di sana. Ponselnya tergeletak begitu saja, tanpa kunci layar. Sebuah undangan terbuka menuju kebenaran yang mungkin akan menghancurkanku. Seumur hidup aku tidak pernah menyentuh privasi orang lain, apalagi Rina. Tapi sore itu, di bawah langit jingga yang seharusnya menenangkan, instingku berteriak lebih keras daripada akal sehatku. Ada sesuatu yang sangat salah. Dengan tangan yang terasa seperti bukan milikku, aku meraih ponselnya. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa mendengarnya di telingaku, mengalahkan suara debur ombak. Ibu jariku ragu-ragu melayang di atas ikon WhatsApp. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Sekali aku membukanya,
Apapun yang kutemukan akan mengubah segalanya. Tapi ketidaktahuan ini terasa lebih menyiksa. Aku harus tahu. Dengan sekali tarikan napas panjang, aku membukanya. Ruang obrolan dengan kontak bernama Mas Adrian langsung terbuka. Dan apa yang kulihat di sana membuat seluruh udara di paru-paruku seolah tersedot habis. Ini bukan sekadar pesan salah kirim. Ini adalah sebuah kronik pengkhianatan. Layar itu penuh dengan panggilan mesra. Honey, dari Adrian, dan sayang, dari Rina. Ada puluhan, bahkan mungkin ratusan pesan yang belum pernah kubaca. Foto-foto mereka berdua di tempat-tempat yang tidak kukenali. Sebuah foto Rina mencium pipi Adrian di sebuah kafe yang tampak familiar. Tunggu, itu kafe tempat Adrian bilang dia sedang rapat dengan klien dari Jepang bulan lalu. Foto lain menunjukkan mereka berdua tertawa di sebuah resor di Bali, saat Adrian seharusnya sedang ada perjalanan dinas ke Surabaya. Setiap baris percakapan adalah tamparan. Adrian, honey, kerjaan di sini bikin gila. Pengen cepet pulang ke kamu. Rina, sabar ya, sayang. Nanti kalau kamu pulang, kita habisin waktu berdua. Lara nggak akan tahu. Adrian, kapan kita bisa liburan bareng lagi kayak di Lombok kemarin? Cuma berdua, tanpa ada yang ganggu. Rina, secepatnya, begitu si bodoh itu ngasih kamu izin, dinas, lagi. Hahaha, si bodoh itu, aku adalah si bodoh itu. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Kepalaku pening. Jadi, saat aku di rumah, merindukannya setengah mati, mengkhawatirkan pekerjaannya, ternyata dia sedang berlibur dengan sahabatku sendiri. Saat aku merasa kesepian dan hanya bisa meneleponnya untuk mendengar suaranya yang lelah, suara yang kini kutahu palsu, dia sedang tertawa bahagia di pelukan wanita lain. Wanita yang selama ini kuanggap sebagai saudari. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka membangun kehidupan kedua di belakangku, menertawakan kebodohanku, dan merencanakan kebahagiaan mereka di atas penderitaanku. Liburan ke Anyer ini, apakah ini juga bagian dari rencana mereka? Agar Rina bisa melaporkan setiap gerak-gerikku? Agar mereka bisa merasa aman? Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, namun tidak jatuh. Rasa sakit yang luar biasa ini terlalu dalam untuk sekadar menjadi air mata. Ia berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan mengerikan. Kemarahan. Sebuah kemarahan murni yang belum pernah kurasakan seumur hidupku membakar setiap sel di tubuhku. Aku tidak akan menangis. Tidak di depan mereka. Aku tidak akan hancur. Aku akan menghancurkan mereka. Ponsel di tanganku bergetar lagi. Pesan baru dari Adrian. Honey, kok nggak dibalas? Kamu di mana? Aku udah mau jalan, nih. Sebuah ide gila, sebuah rencana yang lahir dari patah hati dan amarah, terbentuk di benakku dalam sekejap. Otakku bekerja dengan sangat jernih, seolah semua emosi tadi justru menajamkan pikiranku. Suamiku ingin bertemu dengan selingkuhannya. Baiklah, akan kupertemukan mereka. Tapi dengan caraku. Jari-jariku yang tadi gemetar kini terasa mantap saat mengetik balasan. Aku meniru gaya bahasa Rina yang manja dan singkat. Di Villa Mutiara, sayang. Kamar 101. Cepet kesini ya, kangen. Terkirim. Jantungku berdebar kencang, tapi kali ini bukan karena takut. Ini adalah debaran adrenalin. Aku menahan napas, menunggu balasan. Tak sampai 10 detik, centang 2 biru itu diikuti balasan. OTW, honey. Love you. Aku menatap pesan itu dengan tatapan kosong. Love you. 3 kata yang dulu selalu berhasil membuatku melambung, kini terasa seperti racun. Dengan cepat, aku menekan pesan yang baru saja kukirim, memilih opsi, hapus untuk saya. Pesan balasan dariku lenyap dari ponsel Rina, hanya menyisakan jejak di ponsel Adrian. Rina tidak akan tahu kalau aku yang membalasnya. Dia tidak akan tahu bahwa suamiku sedang dalam perjalanan untuk menemuinya. Menemuiku. Aku meletakkan kembali ponsel Rina di meja, persis di posisi semula. Aku menghapus jejak air mata yang hampir jatuh dengan punggung tanganku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan badai di dalam diriku dan memasang kembali topeng ketenangan di wajahku. Pintu kamar mandi terbuka.
Rina keluar sambil mengeringkan tangannya dengan handuk kecil. Wah, senjanya makin cantik, ya, katanya, berjalan kembali ke kursinya. Matanya melirik ke arah ponselnya, tapi dia tidak mengambilnya. Dia terlalu sibuk menikmati pemandangan. Pemandangan yang sama denganku, tapi kami melihatnya dari dua dunia yang berbeda. Dia melihat keindahan, sementara aku melihat akhir dari segalanya. Iya, cantik banget, jawabku. Suaraku terdengar aneh, sedikit serak, tapi Rina tampaknya tidak menyadarinya. Sayang kalau dilewatkan. Kami duduk dalam diam selama beberapa menit. Bagiku, setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku menghitung dalam hati. Jarak dari rumah kami ke Anyer sekitar 2 jam. Adrian bilang dia, udah mau jalan, berarti mungkin 1,5 jam lagi dia akan sampai. 1,5 jam untukku berpura-pura bahwa duniaku tidak baru saja hancur berkeping-keping. Kamu kenapa, Ra? Kok diam aja? Tanya Rina, akhirnya menyadari keheninganku. Aku memaksakan seulas senyum. Senyum terbaik yang bisa kupentaskan. Enggak apa-apa. Cuma lagi menikmati suasana aja. Rasanya damai banget di sini. Makasih ya, Rin. Udah ajak aku ke sini. Aku benar-benar butuh ini. Kalimat terakhir itu mengandung kebenaran yang ironis. Aku memang butuh berada di sini, saat ini, untuk menyaksikan semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Rina tersenyum puas. Sama-sama, dong. Apa sih yang enggak buat sahabatku? Sahabatku. Kata itu kini terasa seperti hinaan. 1 jam berlalu seperti dalam gerak lambat. Kami mengobrol ringan. Rina menceritakan tentang pekerjaannya, tentang gosip terbaru di antara teman-teman kami. Aku hanya menimpali sesekali, mengangguk, dan tersenyum di saat yang tepat. Pikiranku melayang, menyusun skenario demi skenario tentang apa yang akan terjadi. Selanjutnya, di mana aku akan bersembunyi? Apa yang akan kukatakan pertama kali? Bagaimana ekspresi wajah mereka saat melihatku? Matahari akhirnya benar-benar tenggelam, meninggalkan warna lembayung yang muram di langit. Udara mulai terasa lebih dingin. Masuk, yuk. Udah mulai gelap, ajak Rina sambil beranjak. Kamu duluan aja. Aku masih mau di sini sebentar, jawabku. Aku butuh beberapa menit sendirian sebelum pertunjukan dimulai. Saat Rina sudah masuk ke dalam, aku mendengar suara mobil memasuki area parkir villa. Itu suara mesin mobil Adrian. Aku mengenali derunya yang khas. Dia di sini. Permainan akan segera dimulai. Suara deru mesin mobil yang begitu ku kenal itu membelah keheningan malam yang mulai merayap. Itu suara SUV hitam milik Adrian. Suara yang biasanya membawa kelegaan saat ia pulang kerja, kini terdengar seperti genderang perang yang ditabuh untuk menandai kehancuran hidupku. Aku masih berdiri di teras, membiarkan angin malam yang lebih dingin menerpa wajahku, mencoba mematikan rasa pada kobaran api di dalam dada. Aku menarik napas panjang, mengisap aroma tanah basah dan sisa garam dari laut. Tenang, Elara, kataku pada diri sendiri. Permainan ini harus dimainkan dengan kepala dingin. Pintu geser di belakangku terbuka. Ra, di luar dingin. Ngapain masih di situ? Ayo masuk, suara Rina terdengar, nadanya riang tanpa beban. Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan. Dia tidak tahu bahwa neraka akan segera datang bertamu. Aku berbalik, memaksakan seulas senyum yang terasa kaku seperti topeng. Iya, Rin. Ini mau masuk. Cuma tadi lihat ada kunang-kunang, bagus banget. Dalihku, sebuah kebohongan kecil untuk menutupi kebenaran yang masif. Aku melangkah masuk, menutup pintu kaca di belakangku, memutus suara ombak dan hanya menyisakan keheningan canggung di dalam villa. Rina sedang menyalakan beberapa lampu temaram, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Suasana yang sempurna untuk sebuah pengkhianatan. Lapar? Enggak? Kita pesan pizza aja kali, ya? Usulnya, sambil mengambil ponselnya dari meja. Jantungku berdebar kencang. Jangan sampai dia membuka WhatsApp. Jangan sampai dia melihat ada sesuatu yang aneh. Tapi kemudian aku ingat, aku sudah menghapus jejak pesanku. Boleh, jawabku singkat, berusaha terdengar normal. Aku ke dapur dulu. Mau minum air putih. Tenggorokanku kering. Ini adalah alasanku untuk menjauh, untuk memposisikan diriku.
Dapur villa ini memiliki desain open plan, menyatu dengan ruang tengah namun sedikit terhalang oleh sebuah kitchen island dari marmer. Posisi yang sempurna. Dari sini, aku bisa melihat pintu utama dengan jelas, namun tubuhku akan sedikit terlindung dari pandangan pertama siapapun yang masuk. Aku membuka kulkas, mengambil sebotol air mineral dingin, dan dengan sengaja tidak langsung meminumnya. Botol itu kugenggam erat, dinginnya plastik menjalar ke telapak tanganku yang berkeringat, menjadi satu-satunya penopangku saat ini. Rina tampak sibuk menggulir layar ponselnya, mungkin mencari nomor telepon restoran. Setiap detik terasa menyiksa. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, berpacu dengan waktu. Kapan bel itu akan berbunyi? Apa yang harus kulakukan saat Rina berjalan ke pintu? Seolah menjawab pertanyaanku, suara bel digital yang merdu memecah kesunyian. Ding dong. Suara itu, meski lembut, terasa seperti dentuman lonceng kematian di telingaku. Rina mengangkat kepalanya, alisnya bertaut. Loh, siapa? Cepat banget pizzanya? Perasaan aku belum jadi pesan, gumamnya bingung. Mungkin room service? Tadi aku sempat minta handuk tambahan lewat telepon kamar pas kamu di toilet, aku berbohong lagi, dengan lancar. Kebohongan-kebohongan ini keluar begitu saja, seolah bagian diriku yang lain telah mengambil alih. Bagian yang lebih dingin dan penuh perhitungan. Oh, mungkin juga, Rina meletakkan ponselnya dan berjalan menuju pintu. Inilah saatnya. Aku mundur selangkah, bersembunyi lebih dalam di balik kitchen island. Aku merunduk sedikit, berpura-pura mencari sesuatu di laci bawah, memastikan hanya bagian atas kepalaku yang terlihat jika seseorang melirik sekilas. Dari celah antara lemari es dan dinding, aku memiliki sudut pandang yang sempurna ke arah pintu depan. Rina membuka pintu. Di sanalah dia. Adrian, suamiku. Berdiri dengan senyum lebar di wajahnya, memegang sebuket kecil bunga lili putih, bunga favorit Rina, bukan bunga favoritku. Dia mengenakan kemeja linen biru muda yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahunnya 2 bulan lalu. Kemeja yang sama yang kukatakan membuatnya tampak begitu tampan dan berwibawa. Malam ini, kemeja itu membuatnya tampak seperti musuh. Wajah Rina membeku. Kebingungan, keterkejutan, dan kepanikan murni menari di matanya. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia melirik sekilas ke dalam villa, seolah mencari keberadaanku. Tapi Adrian tidak memberinya waktu. Dengan langkah cepat, dia masuk, mendorong pintu hingga tertutup di belakangnya, dan tanpa sepatah kata pun, dia memeluk Rina dari belakang, membenamkan wajahnya di lekuk leher sahabatku itu. Honey, aku datang, bisiknya dengan suara rendah dan serak, suara yang sama persis yang biasa ia gunakan saat berbisik mesra di telingaku. Perutku terasa seperti diaduk. Aku melihat tubuh Rina menegang. Dia berusaha melepaskan diri, tapi pelukan Adrian terlalu erat. Mas, Adrian, kamu ngapain di sini? Cicitnya, suaranya bergetar hebat. Adrian tertawa kecil, mengira kepanikan Rina adalah bagian dari permainan manja mereka. Ngapain lagi? Kamu yang panggil aku ke sini, kan? Bilang kangen, katanya, lalu ia mencium tengkuk Rina dengan lembut, namun penuh gairah. Aku juga kangen banget sama kamu, honey. Rina memejamkan matanya, wajahnya pucat pasi. Dia pasti sedang berpikir keras, mencoba memahami bagaimana ini bisa terjadi. Dia tidak mengirim pesan itu. Lalu siapa? Kepalanya bergerak panik, matanya menyapu seisi ruangan, mencari jawaban. Mencari aku. Dan aku memutuskan untuk memberinya jawaban. Dengan gerakan perlahan, aku menegakkan tubuhku dari posisi bersembunyi. Suara botol air mineral yang kuletakkan di atas meja marmer menimbulkan bunyi klik yang pelan, namun terdengar seperti ledakan di ruangan yang senyap itu. Kedua pasang mata itu, mata suamiku dan mata sahabatku, langsung tertuju padaku. Pelukan Adrian pada Rina seketika mengendur. Senyum di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi horor yang tak ternilai harganya. Matanya membelalak, warna wajahnya berubah dari rona bahagia menjadi pucat seperti mayat. Dia menatapku seolah baru saja melihat hantu. Rina, yang akhirnya bisa melepaskan diri, mundur beberapa langkah, menabrak pintu di belakangnya. Tangannya menutup mulut, matanya dipenuhi ketakutan. Dia menatapku, lalu menatap Adrian, lalu kembali padaku,
seolah terjebak dalam mimpi buruk yang paling mengerikan. Aku melangkah maju, keluar dari bayang-bayang dapur menuju cahaya ruang tengah yang temaram. Aku berhenti beberapa meter di depan mereka, membiarkan keheningan yang mencekik itu menggantung di udara selama beberapa detik. Biarkan mereka meresapi momen ini. Biarkan mereka menyadari bahwa permainan mereka telah usai. Buket bunga lili yang tadi dipegang Adrian jatuh ke lantai dengan suara gedebuk yang pelan, kelopaknya yang putih bersih kini ternoda di atas lantai marmer yang dingin. Sangat simbolis. Aku menyilangkan tangan di depan dada, memasang ekspresi paling dingin yang bisa kutampilkan. Aku menatap lurus ke mata Adrian, lalu beralih ke Rina, memastikan mereka berdua merasakan tatapan bekuku. Kejutan, ucapku. Satu kata itu, diucapkan dengan nada tenang tanpa emosi, meruntuhkan seluruh dunia mereka. Surga kecil yang mereka bangun di belakangku baru saja meledak, dan aku berdiri di tengah-tengah runtuhannya, siap untuk membakar sisanya hingga menjadi abu. Keheningan yang mengikuti kata, kejutan, dariku begitu pekat, begitu berat, seolah udara di dalam villa ini telah berubah menjadi zat padat yang menekan paru-paru. Waktu terasa membeku. Adrian masih terpaku di tempatnya, wajahnya adalah kanvas pucat yang menampilkan lukisan horor dan ketidakpercayaan. Rina, bersandar di pintu seolah tulangnya telah berubah menjadi jeli, gemetar hebat dengan isak tangis tertahan yang membuat bahunya berguncang. Adrian yang pertama kali berhasil menemukan suaranya, meskipun yang keluar hanyalah serangkaian gagap yang menyedihkan. Sayang, ini semua salah paham. Ini tidak seperti yang kamu lihat, katanya, mengambil satu langkah ragu ke arahku. Tangannya terulur, seolah ingin meraihku, menjelaskan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku mengangkat tanganku, telapak tanganku menghadap ke arahnya. Sebuah isyarat berhenti yang tegas. Jangan, desisku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, dingin, tajam, dan tanpa getaran sedikit pun. Jangan panggil aku, sayang. Kata itu sudah terasa kotor di mulutmu. Langkahnya terhenti. Wajahnya tampak terluka oleh kata-kataku, seolah dia masih berpikir punya hak untuk merasa sakit hati. Kami cuma teman, Ra. Rina akhirnya angkat bicara, suaranya serak dan basah oleh air mata yang mulai mengalir deras di pipinya. Adrian datang ke sini untuk kasih kejutan buat kita berdua. Iya kan, Mas? Pelukan tadi itu cuma pelukan pertemanan. Aku kaget, makanya aku... Pelukan pertemanan. Aku memotong kalimatnya dengan tawa singkat tanpa humor. Tawa itu terdengar mengerikan, bahkan untukku sendiri. Benarkah? Teman biasa saling memanggil, Honey? Teman biasa saling mengirim pesan, kangen banget, tengah malam? Teman biasa mencium tengkuk satu sama lain sambil berbisik mesra. Setiap pertanyaanku adalah sebuah tembakan telak. Wajah Rina semakin pucat, sementara Adrian hanya bisa menatapku, lidahnya keluh. Mereka sadar, aku tahu lebih banyak dari yang mereka kira. Kamu baca? Bisik Rina, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Oh, aku baca, sahutku, kini melangkah perlahan mendekati mereka, seperti predator yang mendekati mangsanya yang sudah terpojok. Aku baca semuanya, Rina. Aku baca tentang liburan rahasia kalian di Lombok, saat suamiku yang tercinta ini seharusnya sedang ada perjalanan dinas ke Surabaya. Aku baca tentang janji-janji kalian untuk menghabiskan waktu berdua, sementara aku di rumah menunggunya pulang. Dan bagian favoritku, aku berhenti tepat di depan Rina, menatap matanya yang dipenuhi ketakutan. Aku baca bagaimana kalian berdua menyebutku. Si bodoh itu. Benar, kan? Rina tersentak seolah aku baru saja menamparnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Bukan gitu, Ra, aku bisa jelaskan? Jelaskan apa? Aku tidak lagi bisa menahan suaraku. Dinginnya kemarahanku mulai retak, memperlihatkan lahar panas di baliknya. Jelaskan bagaimana kamu, orang yang kuanggap sebagai saudariku sendiri, bisa tidur dengan suamiku? Jelaskan bagaimana kalian bisa merencanakan semua ini di belakangku? Jelaskan bagaimana kalian bisa tertawa dan bersenang-senang di atas kesepianku? Adrian mencoba mengambil alih. Cukup, Elara. Jangan salahkan Rina sepenuhnya. Ini salahku. Aku yang memulai. Wow,
Aku bertepuk tangan pelan, sebuah sarkasme yang tajam. Seorang ksatria datang membela kekasihnya. Sungguh pemandangan yang mengharukan. Tapi jangan khawatir, Adrian. Aku punya cukup banyak kebencian untuk kalian berdua. Aku berbalik menatapnya. Topeng ketenanganku kini benar-benar hancur. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang mentah dan amarah yang tak terkendali. Aku mau jawaban. Bukan kebohongan lagi. Bukan alasan. Aku mau kebenaran yang sesungguhnya. Sekarang. Aku menunjuk sofa di ruang tengah. Duduk, perintahku. Mereka berdua, seperti dua pesakitan yang menunggu vonis, berjalan gontai dan duduk di sofa yang sama, namun menjaga jarak sejauh mungkin. Aku tidak duduk. Aku berdiri di hadapan mereka, seperti seorang jaksa penuntut yang siap membacakan dakwaan. Sejak kapan? Tanyaku, langsung ke intinya. Adrian menunduk, menatap lantai marmer. Rina sibuk menghapus air matanya yang tak kunjung berhenti. Jawab aku, bentakku, suaraku menggema di ruangan itu. Adrian tersentak. 2 tahun, jawabnya lirih, nyaris tak terdengar. 2 tahun. 104 minggu. 730 hari. Selama itu aku hidup dalam kebohongan. Selama itu aku memeluk seorang penipu setiap malam. Selama itu aku berbagi rahasiaku dengan seekor ular. Rasa mual kembali menyerangku. 2 tahun, ulangku, mencoba mencerna informasi itu. Pikiranku langsung bekerja, memutar kembali kalender 2 tahun terakhir. Momen-momen di mana Adrian tiba-tiba menjadi lebih manis, memberiku hadiah tanpa alasan. Apakah itu karena rasa bersalah? Momen-momen di mana Rina menasihatiku untuk lebih sabar dengan Adrian yang sibuk bekerja, apakah dia menertawakanku dalam hati saat itu? Bagaimana awalnya? Desakku lagi. Kali ini Rina yang menjawab, dengan suara bergetar. Reuni kantor lama. 2 tahun lalu. Kamu tidak bisa datang karena sedang demam. Kami mengobrol banyak malam itu. Mengenang masa lalu. Aku baru putus dari pacarku, dan Mas Adrian, dia bilang dia merasa kesepian di rumah. Kesepian? Aku menatap Adrian dengan nanar. Kamu bilang pada selingkuhanmu kalau kamu kesepian di rumah? Di rumah yang sama denganku. Bukan begitu maksudku, El. Adrian mencoba membela diri. Aku cuma kadang kita sibuk dengan dunia masing-masing. Omong kosong, potongku. Aku tidak pernah sibuk untukmu. Aku meninggalkan pekerjaanku agar bisa fokus mengurus rumah dan dirimu. Setiap hari aku menunggumu pulang, menyiapkan makan malammu, mendengarkan keluh kesahmu tentang pekerjaan. Di bagian mana dari semua itu yang membuatmu merasa kesepian? Dia tidak bisa menjawab. Lanjutkan, kataku pada Rina, mengabaikan Adrian. Malam itu kami terlalu banyak minum, lanjut Rina. Dan itu terjadi. Kami berjanji itu tidak akan terulang lagi. Kami bilang itu hanya sebuah kesalahan. Tapi kami tidak bisa berhenti. Kami mulai bertemu diam-diam. Awalnya hanya makan siang, lalu menjadi lebih sering. Setiap kata dari mulutnya adalah belati baru yang ditusukkan ke jantungku. Jadi, semua ini dimulai saat aku terbaring sakit di tempat tidur. Saat aku membutuhkan suamiku di sisiku, dia justru memulai perselingkuhannya dengan sahabatku. Liburan ke Bali. Perjalanan bisnismu yang mendadak itu, aku menatap Adrian. Itu juga dengannya? Adrian mengangguk pelan, tidak berani menatap mataku. Pikiranku melayang ke minggu itu. Aku ingat betul betapa khawatirnya aku. Adrian bilang proyeknya di sana sangat berat. Aku meneleponnya setiap malam, dan dia selalu terdengar lelah. Maaf, sayang, aku capek banget. Besok kita teleponan lagi. Ya, begitu katanya. Ternyata, dia lelah karena seharian bersenang-senang dengan Rina di pantai, di restoran mewah, di kamar hotel yang seharusnya menjadi saksi perjalanan bisnisnya. Dan kamu, Rina, aku kembali beralih padanya. Saat aku meneleponmu sambil menangis karena aku sangat merindukan Adrian, apa yang kamu katakan padaku? Sabar ya, Rah. Namanya juga kerja keras buat kalian berdua? Kamu mengatakan itu padaku, sementara kamu tahu persis di mana dia berada. Mungkin saat itu dia bahkan sedang berbaring di sebelahmu.
Rina terisak semakin kencang. Maafkan aku, Ra, aku tidak tahu harus bagaimana. Oh, kamu tahu persis apa yang kamu lakukan, tudingku. Kalian berdua adalah dalang yang sempurna. Kalian merencanakan semuanya dengan sangat rapi. Kalian bersekongkol untuk membodohiku. Keheningan kembali menyelimuti. Hanya suara isak tangis Rina yang terdengar. Adrian hanya duduk membatu, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Wajah tampan yang dulu kupuja, kini terlihat seperti wajah seorang pengecut. Aku berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke laut. Di luar, rembulan bersinar penuh, cahayanya yang pucat menari-nari di atas ombak yang gelap. Pemandangan yang seharusnya romantis, malam ini menjadi saksi bisu dari pengadilan pribadiku. Aku sudah mendapatkan jawabannya. Kebenaran yang paling buruk dan paling menyakitkan sudah terungkap. Aku tidak merasakan kelegaan, hanya kehampaan yang luar biasa. Dua orang yang paling kupercaya di dunia ini telah berkhianat dengan cara yang paling keji. Suamiku dan sahabatku. Aku berbalik menghadap mereka. Air mata sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah keputusan. Bagus, kataku dengan suara yang kembali tenang, namun mengandung nada finalitas yang membuat mereka berdua mengangkat kepala. Sekarang setelah semua kebohongan kalian selesai, kita bisa mulai bicara tentang konsekuensinya. Mata Adrian dan Rina dipenuhi ketakutan baru. Mereka tahu pengakuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan mereka benar. Aku tidak akan memaafkan. Aku tidak akan melupakan. Aku akan memastikan mereka membayar setiap detik dari 2 tahun kebohongan mereka. Kata, konsekuensi, menggantung di udara, dingin dan berat seperti batu nisan. Di wajah Adrian dan Rina, ketakutan yang tadinya hanya sebatas kepanikan karena tertangkap basah, kini berubah menjadi teror yang lebih dalam. Mereka akhirnya menyadari bahwa wanita yang berdiri di hadapan mereka bukanlah Lara yang mereka kenal, wanita pemaaf, lembut, dan sedikit naif yang selama ini mereka kelabui. Wanita itu telah mati, dan dari abunya, bangkit sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih keras dan tak kenal ampun. Adrian, dengan sisa-sisa arogansi seorang pria yang terbiasa dimaafkan, mencoba sekali lagi. Dia beranjak dari sofa, mendekatiku dengan gestur memohon. Lara, kumohon, jangan begini, suaranya serak, penuh keputusasaan palsu. Kita bisa perbaiki ini. Aku janji. Aku akan tinggalkan Rina, detik ini juga. Kita bisa pergi konseling, kita bisa mulai dari awal. Aku akan lakukan apa saja untuk menebus kesalahanku. Aku menatapnya, tanpa ekspresi. Mendengarkan setiap kata-katanya yang kosong. Mulai dari awal? Bagaimana bisa memulai dari awal ketika fondasinya sudah hancur menjadi debu? Perbaiki? Ulangku dengan nada mengejek. Apa yang mau diperbaiki, Adrian? Kepercayaan yang sudah kamu hancurkan berkeping-keping? Atau hatiku yang sudah kamu lubangi bersama sahabatku sendiri? Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kamu sudah membakarnya sampai jadi abu. Harapan di matanya meredup. Dia menoleh pada Rina, seolah mencari dukungan, tapi Rina terlalu sibuk dengan penyesalannya sendiri. Rina terisak, menatapku dengan mata bengkaknya yang menyedihkan. Persahabatan kita, 10 tahun, Ra. Jangan hancurkan semua karena ini. Aku mohon, maafkan aku. Itu adalah puncaknya. Mendengar dia masih berani membawa-bawa kata, persahabatan, setelah semua ini, memicu sesuatu dalam diriku. Kemarahan yang tadinya kuatur dengan susah payah, kini meluap tak terkendali. Persahabatan. Aku maju selangkah, suaraku naik 1 oktav. Persahabatan kita sudah mati sejak 2 tahun yang lalu, Rina. Kamu yang membunuhnya. Kamu membunuhnya setiap kali kamu pergi diam-diam dengan suamiku. Kamu membunuhnya setiap kali kamu memelukku sambil menyimpan rahasia busukmu. Dan kamu menguburnya dalam-dalam setiap kali kamu menasihatiku untuk sabar, sementara kamu menertawakanku di belakangku. Aku berhenti tepat di hadapan Adrian. Aku bisa melihat pantulan diriku di matanya yang terbelalak, seorang wanita dengan tatapan membara yang tidak lagi ia kenali. Tanpa berpikir panjang, tanganku bergerak dengan sendirinya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi,
lebih keras dari debur ombak di luar. Kepalanya terteleng ke samping, dan bekas merah berbentuk telapak tanganku langsung tercetak di kulitnya. Dia menatapku, terkejut. Sepanjang 5 tahun pernikahan kami, aku tidak pernah sekalipun mengangkat tanganku padanya. Itu, kataku dengan napas terengah, untuk setiap kebohongan yang keluar dari mulutmu. Kemudian, aku berbalik menghadap Rina. Dia meringkuk di sofa, wajahnya basah oleh air mata, matanya terpejam seolah berharap semua ini hanya mimpi buruk. Dia tahu gilirannya telah tiba. Aku tidak ragu sedetik pun. Plak! Tamparan kedua, sama kerasnya, mendarat di pipinya. Dia terisak keras, lebih karena keterkejutan dan rasa malu daripada rasa sakit fisik. Dan itu, desisku, mencondongkan tubuhku ke arahnya. Untuk pengkhianatanmu. Untuk pisau yang kamu tancapkan di punggungku saat aku memelukmu. Aku menegakkan tubuhku. Tanganku terasa panas dan bergetar, tapi hatiku anehnya terasa sedikit lebih lega. Seolah dua tamparan itu adalah sebuah deklarasi, sebuah ritual untuk memutuskan hubungan beracun ini secara fisik. Kini, saatnya untuk tindakan yang sesungguhnya. Mataku menyapu meja kopi di depan sofa dan berhenti pada satu benda, kunci mobil Adrian. Aku berjalan dan mengambilnya tanpa ragu. Bunyi gemerincingnya terasa seperti musik kemenangan di telingaku. Adrian menatapku, kebingungan. Apa yang kamu lakukan dengan kunci mobilku? Aku tidak menjawabnya. Sebaliknya, aku menatap mereka berdua dengan tatapan memerintah. Berikan dompet kalian. Sekarang. Untuk apa? Tanya Adrian, nadanya mulai defensif. Jangan banyak tanya. Berikan padaku, bentakku. Kali ini mereka tidak berani membantah. Dengan tangan gemetar, Adrian merogoh saku belakangnya dan meletakkan dompet kulitnya yang tebal di atas meja. Rina, sambil terisak, mengambil tas tangannya dan mengeluarkan dompet mungilnya. Aku mengambil dompet Adrian terlebih dahulu. Aku membukanya dengan kasar. Di dalamnya, ada foto kami berdua dari liburan kami ke Jepang 3 tahun lalu, tersenyum bahagia. Dulu foto itu adalah harta karunku. Sekarang, aku menariknya keluar, merobeknya menjadi 2, lalu 4, dan melemparkan kepingannya ke wajah Adrian. Era itu sudah berakhir, kataku dingin. Lalu, aku mulai bekerja. Aku mengeluarkan semua kartu dari dompetnya. Kartu ATM dari rekening gaji bersama. Kartu kredit utama. Kartu kredit tambahan yang dia berikan padaku. Kartu akses kantornya. Semuanya. Aku tumpuk di satu sisi meja. Kemudian, aku mengambil semua uang tunai yang ada di dalamnya, sekitar 2 juta rupiah. Aku beralih ke dompet Rina. Isinya tidak sebanyak milik Adrian, tapi aku tetap melakukan hal yang sama. Kartu ATM, kartu kredit, dan sisa uang tunainya. Mereka hanya bisa menatapku dengan ngeri, tidak mengerti apa rencanaku. Setelah semua kartu dan uang terkumpul di atas meja, aku memasukkan uang tunai itu ke dalam tasku. Kemudian, aku menatap tumpukan kartu plastik itu. Dengan kekuatan yang tidak kusangka kumiliki, aku mulai mematahkannya satu persatu. Krak! Kartu ATM rekening bersama. Krak! Kartu kredit Adrian. Krak! Kartu kredit Rina. Suara plastik yang patah menjadi satu-satunya suara di ruangan itu, masing-masing menandai putusnya satu jalur kehidupan finansial mereka. Apa yang kamu lakukan, Lara? Kamu sudah gila, teriak Adrian, akhirnya bangkit berdiri, tapi tidak berani mendekat. Gila? Aku menatapnya. Aku baru saja waras, Adrian. Selama ini aku hidup dalam kegilaan, mempercayai seorang penipu sepertimu. Sekarang aku mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Rekening itu dibuat atas persetujuanku. Kartu kredit itu limitnya besar karena jaminan aset atas namaku. Mulai detik ini, kalian tidak punya apa-apa. Aku melemparkan dompet mereka yang kini kosong kembali ke sofa. Aku mengambil tasku dan kunci mobil Adrian. Aku berjalan menuju pintu, setiap langkah terasa mantap dan penuh tujuan. Di ambang pintu, aku berhenti dan berbalik untuk menatap mereka untuk terakhir kalinya. 2 orang menyedihkan yang terdampar di sangkar emas yang tidak bisa mereka bayar. Nikmati sisa liburan kalian, kataku dengan senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai mataku.
Silakan lanjutkan perselingkuhan kalian di villa mewah ini. Aku tidak peduli lagi. Aku berhenti sejenak, membiarkan mereka menyerap kata-kataku sebelum memberikan pukulan terakhir. Tapi kupastikan, suaraku turun menjadi bisikan yang dingin dan penuh janji. Kalian akan hancur. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik, membuka pintu, dan melangkah keluar menuju malam yang gelap. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berjalan melintasi taman kecil, menuju SUV hitam yang terparkir angkuh. Aku masuk ke dalam mobil, meletakkan tasku di kursi penumpang. Tanganku masih sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke lubang kontak. Mesin mobil menyala dengan deru yang halus, pendingin udara langsung berembus, terasa kontras dengan api yang masih membakar di dalam diriku. Saat aku mengemudikan mobil keluar dari gerbang Villa Mutiara, aku melirik kaca spion. Aku bisa melihat siluet mereka berdua berdiri di pintu yang terbuka, hanya dua sosok kecil tak berdaya yang diterangi cahaya hangat dari dalam. Aku menginjak pedal gas, melaju kencang di jalanan yang sepi, meninggalkan Anyer di belakangku. Aku tidak menangis. Belum. Malam ini bukan untuk air mata. Malam ini adalah awal dari kehancuran mereka. Dan aku yang akan menjadi sutradaranya. Jalan tol menuju Jakarta terasa seperti terowongan gelap tak berujung. Lampu-lampu jalanan yang melesat di sampingku hanya menjadi kilatan-kilatan cahaya kabur, membaur dengan air mata yang akhirnya tumpah tanpa bisa kubendung lagi. Selama konfrontasi tadi, amarah telah menjadi perisai yang melindungiku, membuatku tetap tegar dan dingin. Tapi kini, di dalam kesunyian kabin mobil milik suamiku, atau lebih tepatnya, mantan suamiku, perisai itu retak dan hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang luar biasa, yang sejak tadi kutekan dalam-dalam, kini meledak dengan dahsyat. Isak tangis yang kasar dan menyakitkan keluar dari tenggorokanku. Bukan tangisan cengeng, melainkan raungan dari jiwa yang terluka parah. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup serpihan kaca. Aku memukul setir berulang kali, meluapkan frustrasi dan kepedihan yang tak tertahankan. Kenangan-kenangan indah yang dulu menjadi hartaku, kini berubah menjadi hantu yang menyiksa. Aku teringat saat Adrian memberiku kejutan dengan mobil ini di ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Supaya kamu nyaman kalau mau jalan-jalan sama teman-temanmu, sayang, katanya waktu itu. Teman-temanku. Apakah saat itu Rina sudah termasuk dalam agenda rahasianya? Aku teringat percakapan telepon dengan Rina minggu lalu, saat ia membujukku untuk berlibur ke Anyer. Kamu butuh istirahat, Ra. Lepaskan semua beban pikiranmu, katanya dengan nada penuh perhatian. Sebuah perhatian palsu dari seorang aktris ulung. Dia tidak ingin aku melepaskan bebanku, dia hanya ingin memastikan aku berada di tempat yang bisa ia awasi, sementara kekasihnya mungkin sedang merencanakan kunjungan rahasia mereka. Setiap memori terasa seperti pengkhianatan baru. 2 tahun. Pikiranku terus kembali pada angka itu. 2 tahun hidupku adalah sebuah sandiwara besar dan aku adalah satu-satunya penonton yang tidak tahu bahwa semua itu hanyalah fiksi. Sekitar pukul 2 pagi, aku akhirnya tiba di depan rumah kami. Rumah yang kubangun dengan cinta dan harapan, kini terasa seperti monumen kebodohanku. Aku memarkir mobil Adrian di garasi, di samping mobil mungilku. Rasanya aneh melihat kedua mobil itu bersisian, seperti dua sahabat yang tidak tahu bahwa pemilik mereka kini adalah musuh bebuyutan. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap dan senyap. Keheningan itu begitu memekakkan, jauh lebih menyiksa daripada kebisingan apapun. Setiap sudut rumah ini berteriak tentang Adrian. Foto pernikahan kami yang tergantung agung di ruang tamu. Sepatu kerjanya yang tergeletak rapi di dekat pintu. Aroma parfumnya yang samar-samar masih tertinggal di udara. Aku berjalan seperti zombie menuju kamar tidur kami. Tempat tidur king size yang luas, yang sering terasa kosong saat dia dinas luar kota, kini tampak seperti medan perang yang dingin. Disinilah aku biasa menunggunya, merindukannya, mendoakannya. Dan di tempat lain, dia sedang memeluk wanita lain. Amarah yang tadi sempat mereda di mobil, kini kembali mendidih. Aku menatap sisi tempat tidur milik Adrian. Di atas nakasnya, ada segelas air yang biasa kusiapkan untuknya dan sebuah buku yang sedang ia baca. Dengan satu gerakan menyapu yang kasar, aku menerbangkan semua itu ke lantai. Gelas pecah berkeping-keping, suaranya memecah keheningan yang menyiksa. Tapi itu tidak cukup.
Mataku tertuju pada lemari pakaian. Aku membukanya dengan kasar dan mulai menarik keluar semua pakaiannya. Kemeja-kemeja mahal, setelan jas yang kusetrika dengan hati-hati, kaos-kaos kasualnya. Semuanya kulempar ke lantai, kuinjak-injak dengan membabi buta. Aku menarik laci arlojinya, mengeluarkan koleksi jam tangan mewah yang sering ia banggakan, dan membantingnya satu persatu ke dinding. Kaca-kaca pelindungnya pecah, jarum-jarumnya berhenti bergerak. Sama seperti waktu kami yang juga telah berhenti. Aku terengah-engah, berdiri di tengah kekacauan yang kuciptakan. Kamar tidur impian kami kini terlihat seperti baru saja diterjang badai. Dan anehnya, di tengah kehancuran itu, aku menemukan sejenis ketenangan yang ganjil. Aku sudah menghancurkan dunianya secara simbolis. Sekarang, saatnya menghancurkan dunianya secara nyata. Saat adzan subuh mulai berkumandang, aku sudah selesai dengan tangis dan amarahku. Aku mandi, membersihkan sisa-sisa keputusasaan dari tubuhku. Aku mengenakan salah satu setelan kerja terbaikku, bukan untuk pergi ke kantor, tapi untuk pergi berperang. Dengan secangkir kopi hitam di tangan, aku duduk di depan laptopku. Fajar mulai menyingsing, membawa cahaya baru yang terasa berbeda. Ini adalah hari pertama dari sisa hidupku yang baru. Langkah pertama, pengacara. Aku tidak mencari sembarang pengacara. Aku mengetik di mesin pencari, pengacara perceraian terbaik dan paling agresif di Jakarta. Beberapa nama muncul. Aku membaca ulasan, testimoni, dan rekam jejak mereka. Pilihanku jatuh pada seorang wanita bernama Soraya Iskandar, yang dijuluki hiu betina di kalangan hukum karena reputasinya yang tidak kenal ampun dalam memperjuangkan hak kliennya. Sempurna. Aku menelepon kantor hukumnya begitu jam buka dan berhasil mendapatkan jadwal konsultasi darurat siang itu juga. Langkah kedua, keuangan. Sementara menunggu jadwal pertemuanku, aku membuka situs internet banking. Aku masuk ke rekening bersama kami, tempat gaji Adrian ditransfer dan sebagian besar tabungan kami disimpan. Tanpa ragu sedikitpun, aku memindahkan setiap rupiah dari rekening itu ke sebuah rekening pribadi atas namaku yang sudah lama tidak aktif. Aku mengosongkannya hingga hanya tersisa saldo minimal Rp100.000. Aku kemudian menelepon layanan pelanggan setiap bank, melaporkan semua kartu kredit yang sudah kupatahkan sebagai kartu yang. Rumah, nak. Di sini tempatmu, kata ayahku dengan suara tegas. Dukungan mereka menjadi benteng pertahananku. Lingkaran pertemanan kami adalah ladang ranjau. Ponselku dibanjiri pesan dari teman-teman yang penasaran, kaget, atau sekadar ingin bergosip. Beberapa mencoba menjadi penengah, menasihatiku untuk memikirkan kembali dan memaafkan Adrian demi keutuhan rumah tangga. Aku belajar dengan cepat untuk membedakan mana teman sejati dan mana penonton drama. Kepada mereka yang tulus, aku menceritakan garis besarnya. Kepada yang lain, aku hanya menjawab, ini masalah pribadi, terima kasih atas perhatianmu. Aku membangun tembok di sekelilingku, hanya menyisakan gerbang kecil untuk mereka yang benar-benar peduli. Di sisi lain, aku mendengar kabar tentang Adrian dan Rina dari seorang teman yang masih bersimpati padaku. Hubungan yang mereka bangun di atas kemewahan dan kebohongan mulai hancur di bawah tekanan kenyataan. Tanpa akses ke rekening bersama dan dengan kartu kredit yang diblokir, Adrian mengalami kesulitan finansial. Dia harus meminjam uang dari teman-temannya hanya untuk biaya hidup sehari-hari, sebuah hal yang sangat memalukan bagi pria dengan egonya yang setinggi langit. Rina pun tak luput dari karma. Cerita perselingkuhannya dengan suami sahabatnya sendiri menjadikannya paria. Teman-teman kami menjauhinya. Dia yang biasanya menjadi pusat perhatian di setiap acara sosial, kini diabaikan. Seorang teman menceritakan bahwa dia tak sengaja mendengar Adrian dan Rina bertengkar hebat di parkiran sebuah mal. Panggilan mesra, honey, dan sayang telah lenyap, digantikan oleh teriakan dan saling tuding. Ini semua gara-gara kamu tidak mengunci ponselmu, teriak Adrian. Aku? Salahku di mana? Kamu yang nekat datang ke villa seperti orang bodoh, balas Rina. Romantisme terlarang mereka ternyata begitu rapuh, tak mampu bertahan tanpa gelimang harta dan kenyamanan. Sementara dunia mereka runtuh, aku mulai membangun duniaku kembali dari puing-puing. Langkah pertama adalah membersihkan rumah dari jejak Adrian.
Aku memesan puluhan kotak kardus dan mulai mengemasi semua barang miliknya. Setiap kemeja, setiap buku, setiap benda yang mengingatkanku padanya, kumasukkan ke dalam kotak dengan perasaan dingin. Ini bukan lagi tindakan emosional, melainkan sebuah ritual pembersihan. Setelah selesai, aku menyewa jasa pengiriman untuk mengirim semua kotak itu ke kantornya. Pesannya jelas, kamu tidak lagi punya tempat di rumah ini. Rumah yang tadinya terasa kosong dan menyakitkan, perlahan mulai terasa seperti milikku seutuhnya. Aku memindahkan perabotan, membeli beberapa tanaman hias baru, dan mulai melukis lagi, hobi yang kutinggalkan karena terlalu sibuk menjadi istri yang baik. Aku membeli kanvas besar dan cat, dan mulai menuangkan semua perasaanku, amarah, sakit hati, dan secercah harapan, ke atas kanvas itu. Suatu sore, sambil menatap lukisan abstrak pertamaku yang penuh warna-warna gelap namun juga cerah, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi menangis setiap hari. Aku mulai menemukan kembali diriku, potongan demi potongan. Perang hukum mungkin masih panjang, tapi perang di dalam hatiku mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Aku mungkin telah kehilangan seorang suami dan seorang sahabat, tapi dalam prosesnya, aku mulai menemukan kembali diriku sendiri. Dan itu adalah awal yang jauh lebih berharga. 9 bulan terasa seperti 1 dekade. 9 bulan yang dihabiskan dalam labirin ruang sidang yang dingin, tumpukan dokumen hukum yang tebal, dan pertemuan-pertemuan panjang dengan Soraya yang menguras emosi dan energi. Proses perceraian itu persis seperti yang diperingatkan Soraya, kotor, melelahkan, dan penuh drama. Pihak Adrian, dengan pengacara yang sama liciknya, mencoba segala cara untuk memojokkanku. Mereka menuduhku sebagai istri yang tidak pengertian dan pencemburu. Mereka mencoba membingkai perselingkuhan Adrian sebagai kehilafan sesaat yang dibesar-besarkan. Puncaknya, mereka bahkan mencoba menuduhku memalsukan bukti percakapan WhatsApp itu. Setiap tuduhan terasa seperti sayatan baru di atas luka yang belum sepenuhnya kering. Namun, mereka tidak menyadari satu hal, aku bukan lagi Lara yang dulu. Setiap serangan yang mereka lancarkan, alih-alih meruntuhkanku, justru semakin menguatkan tekadku. Di bawah bimbingan Soraya, aku belajar untuk tetap tenang di ruang sidang, menjawab setiap pertanyaan dengan fakta yang jelas, dan tidak terpancing emosi. Luka yang mereka torehkan telah mengeras, berubah dari titik lemah menjadi perisai yang kokoh. Rina dipanggil sebagai saksi. Melihatnya duduk di kursi saksi, di bawah sumpah, adalah salah satu momen paling surreal dalam hidupku. Dia terlihat kurus, matanya sembab, dan cahaya yang dulu selalu memancar darinya telah sepenuhnya padam. Dia mencoba berbohong pada awalnya, mengatakan bahwa hubungannya dengan Adrian hanya sebatas teman dekat. Namun, ketika Soraya menunjukkan bukti foto-foto liburan mereka dan percakapan mesra yang tak terbantahkan, pertahanannya runtuh. Dia menangis di ruang sidang, mengakui semuanya. Saat itu, aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan iba yang hampa. Wanita yang dulu kuanggap saudari, kini hanyalah orang asing yang menyedihkan. Hari putusan akhirnya tiba. Ruang sidang terasa sesak dan panas, meskipun pendingin ruangan bekerja maksimal. Aku duduk tegak di samping Soraya, sementara Adrian duduk di seberang ruangan, tidak berani menatapku. Hakim, seorang wanita paruh baya dengan wajah tegas, membacakan putusannya dengan suara monoton. Gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh. Meskipun kami belum punya anak, ini adalah bagian dari formalitas, jatuh sepenuhnya padaku. Dan bagian terpenting, karena terbukti adanya perzinahan dan penggunaan aset bersama untuk kepentingan perselingkuhan, pengadilan memutuskan bahwa aku berhak atas 70% dari total harta Gonogini. Termasuk, kepemilikan penuh atas rumah kami. Palu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Suara itu menandai akhir dari segalanya. Akhir dari pernikahanku. Akhir dari pertempuran hukum yang panjang. Soraya menepuk punggungku dengan lembut. Kita berhasil, bisiknya. Aku hanya bisa mengangguk, tenggorokanku tercekat. Saat berjalan keluar dari ruang sidang, Adrian mencoba mencegatku. Lara, kumohon, katanya, wajahnya menunjukkan keputusasaan yang nyata. Jangan ambil rumah itu. Itu satu-satunya yang kumiliki. Aku menatapnya,
benar-benar menatapnya untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Pria yang dulu gagah dan penuh percaya diri itu kini terlihat rapuh dan kalah. Rumah itu bukan hanya bangunan, Adrian, jawabku dengan suara datar. Itu adalah simbol dari semua yang telah kamu hancurkan. Anggap saja itu sebagai pembayaranmu. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh lagi. Tidak ada lagi amarah yang tersisa, tidak ada lagi kebencian. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa, seolah beban seberat gunung baru saja diangkat dari pundakku. Babak itu telah benar-benar berakhir. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk menjual rumah itu. Aku tidak sanggup lagi tinggal di sana. Terlalu banyak kenangan, baik yang indah maupun yang buruk, menghantui setiap sudutnya. Aku membutuhkan awal yang benar-benar baru. Dengan hasil penjualan rumah dan bagian asetku, aku membeli sebuah apartemen modern di pusat kota. Apartemen itu lebih kecil, tapi terasa lebih hangat dan yang terpenting, sepenuhnya milikku. Dari seorang teman, aku mendengar kabar terakhir tentang Adrian dan Rina. Hubungan mereka tidak bertahan lama setelah sidang terakhir. Dihantam masalah keuangan dan rasa malu, cinta terlarang mereka menguap begitu saja. Adrian terpaksa pindah ke apartemen sewaan yang kecil, dan reputasinya di kantornya hancur, membuatnya sulit mendapatkan promosi. Rina, setelah menjadi bahan gunjingan, akhirnya memutuskan untuk pindah ke luar kota, mencoba memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengenali masa lalunya. Aku tidak merasa senang mendengar kehancuran mereka. Anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Nasib mereka bukan lagi urusanku. Fokusku kini adalah pada diriku sendiri, pada masa depanku. Suatu sore, aku berdiri di balkon apartemen baruku, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta. Aku memegang segelas teh hangat, merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajahku. 9 bulan yang lalu, aku menatap senja yang sama di Anyer, merasa duniaku hancur. Hari ini, aku menatap senja yang baru, merasa duniaku baru saja dimulai. Luka itu masih ada, tentu saja. Luka pengkhianatan sebesar itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi luka itu tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Ia telah menjadi bagian dari diriku, pengingat abadi tentang kekuatan yang tidak pernah kusangka kumiliki. Aku telah selamat dari badai terburuk dalam hidupku, dan kini, aku siap untuk melihat apa yang menanti di balik cakrawala. 1 tahun berlalu sejak palu hakim diketuk. 1 tahun yang kuisi dengan agenda yang sengaja kubuat padat, bekerja, melukis, berolahraga, dan menghabiskan waktu dengan segelintir teman sejati dan keluargaku. Aku tidak sedang lari dari masa lalu, aku sedang berlari menuju masa depanku. Apartemen baruku tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan, melainkan sebuah markas, pusat komando dari kehidupanku yang baru, yang sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Lukisan-lukisanku, yang awalnya hanya menjadi pelampiasan emosi, secara tak terduga menarik perhatian seorang teman yang memiliki sebuah galeri seni kecil. Beberapa karyaku kini terpajang di sana, bahkan ada yang laku terjual. Aku tidak pernah menyangka bahwa puing-puing dari kehancuran hatiku bisa bertransformasi menjadi sesuatu yang dihargai orang lain. Aku menemukan kedamaian dalam kesendirianku, sebuah kepuasan yang datang dari dalam, bukan dari validasi orang lain. Aku bahagia dengan caraku sendiri. Suatu Sabtu malam, aku memutuskan untuk datang ke acara pembukaan pameran seorang seniman lokal di sebuah galeri di Kemang. Aku pergi sendirian, bukan karena tidak ada yang bisa kuajak, tapi karena aku memang ingin. Aku menikmati kebebasan untuk mengamati setiap karya seni selama yang kumau, tanpa perlu berbasa-basi atau mengikuti agenda orang lain. Aku sedang berdiri di depan sebuah lukisan besar yang abstrak, didominasi warna biru kelam dan percikan emas yang dramatis. Lukisan itu terasa familiar, seolah sang seniman telah melukiskan badai di dalam hatiku setahun yang lalu, lengkap dengan secercah harapan yang diwakili oleh warna emasnya. Aku begitu terhanyut hingga tidak menyadari ada seseorang yang berdiri di sampingku. Lukisan ini seolah bercerita tentang kekacauan yang indah, ya. Sebuah suara bariton yang tenang memecah lamunanku. Aku menoleh. Di sampingku berdiri seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia tinggi, dengan kemeja flanel sederhana dan celana jeans. Wajahnya tidak setampan Adrian, tidak ada rahang tegas atau senyum menawan yang palsu itu.
Wajahnya memancarkan ketenangan. Matanya teduh, dan ada seulas senyum tipis di bibirnya yang tampak tulus. Aku sedikit terkejut, tapi entah kenapa aku tidak merasa terganggu. Iya, jawabku, kembali menatap lukisan itu. Seperti ada harapan di tengah-tengah badai. Saya setuju, katanya. Saya seorang arsitek. Saya terbiasa melihat struktur dan keteraturan. Tapi karya seperti ini mengingatkan saya bahwa terkadang hal-hal terindah justru lahir dari sesuatu yang tidak terduga, bahkan dari kehancuran sekalipun. Kata-katanya, terutama kata kehancuran, terasa begitu mengena. Kami mulai berbincang, mengalir begitu saja. Namanya Daniel. Kami berbicara tentang lukisan itu, lalu beralih ke seniman-seniman lain, lalu tentang arsitektur, buku yang kami baca, dan kedai kopi terbaik di Jakarta. Percakapan kami mudah dan ringan. Dia lebih banyak bertanya tentang pendapatku, mendengarkan dengan saksama saat aku bicara, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Adrian selalu lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Aku mendapati diriku tertawa. Bukan tawa sopan atau tawa yang dipaksakan, melainkan tawa lepas yang datang dari perut. Tawa yang sudah hampir kulupakan rasanya. Daniel memiliki selera humor yang cerdas dan tidak berlebihan. Bersamanya, aku tidak merasa perlu memasang perisai atau topeng apapun. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Maaf, sepertinya saya memonopoli waktu Anda, kata Daniel setelah kami mengobrol hampir setengah jam, menyadari bahwa kami masih berdiri di depan lukisan yang sama. Tidak apa-apa, jawabku tulus. Saya juga menikmati perbincangan ini. Kalau begitu, dia berhenti sejenak, sedikit ragu, yang justru membuatnya tampak menawan. Saya sangat ingin mendengar lebih banyak tentang pandangan Anda soal seni, dan mungkin soal kedai kopi. Apakah Anda bersedia melanjutkannya sambil minum kopi kapan-kapan? Permintaannya begitu sopan, tanpa tekanan. Dia memberiku ruang untuk menolak. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Sebagian diriku, bagian yang masih membawa bekas luka, berteriak untuk waspada. Tembok yang kubangun dengan susah payah selama setahun terakhir seolah bergetar. Tapi sebagian diriku yang lain, bagian yang sudah sembuh dan mendambakan cahaya, berbisik bahwa tidak semua orang datang untuk menghancurkan. Terkadang, ada yang datang untuk sekadar menemani menikmati secangkir kopi. Aku tersenyum, sebuah senyum tulus pertama yang kuberikan pada seorang pria asing dalam waktu yang sangat lama. Boleh. Saya mau. Kami bertukar nomor telepon. Rasanya aneh sekaligus mendebarkan, melakukan ritual sederhana yang sudah lama tidak kulakukan. Setelah itu, kami berpisah dan melanjutkan menikmati pameran masing-masing. Malam itu, setelah kembali ke apartemenku, aku membuat secangkir teh dan duduk di balkon, menatap kerlip lampu kota. Aku memikirkan pertemuanku dengan Daniel. Tidak ada percikan api yang dramatis seperti di film-film. Yang ada hanyalah rasa hangat yang nyaman, seperti menemukan tempat berteduh saat gerimis. Aku membuka ponsel dan menatap namanya yang baru saja kusimpan, Daniel. Ketakutan itu masih ada. Bisakah aku percaya lagi pada seorang pria? Bisakah aku membuka hatiku lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu berdengung di kepalaku. Tapi kemudian, sebuah perasaan baru yang lebih kuat muncul mengalahkan rasa takut itu. Harapan. Pertemuan ini tidak kucari, tidak kurencanakan. Ia datang begitu saja, seperti hadiah kecil dari semesta. Mungkin, ini adalah pertanda. Pertanda bahwa hatiku yang kupikir sudah membeku selamanya, ternyata masih bisa merasakan kehangatan. Pertanda bahwa setelah malam yang begitu panjang, fajar akhirnya benar-benar akan datang. Sambil tersenyum tipis pada diriku sendiri, aku meletakkan ponselku. Aku tidak akan terburu-buru. Aku akan membiarkan semuanya mengalir. Untuk saat ini, mengetahui bahwa ada kemungkinan untuk merasakan secercah cahaya baru saja sudah lebih dari cukup. Beberapa hari setelah pertemuan kami di galeri, Daniel mengirimiku pesan. Bukan pesan basa-basi yang generik, tapi sebuah pesan yang merujuk pada percakapan kami. Daniel, selamat pagi, Elara. Tadi pagi saat meeting, klien saya menyajikan kopi Gayo. Saya jadi teringat rekomendasi kamu. Ternyata benar, rasanya luar biasa. Terima kasih sudah memberiku ide bagus. Pesan yang sederhana, namun penuh perhatian.
Dia mengingat detail kecil dari obrolan kami. Kami mulai bertukar pesan secara berkala, diselingi jeda yang nyaman. Tidak ada rentetan pesan yang menuntut atau membuatku merasa tertekan untuk segera membalas. Seminggu kemudian, kami pergi untuk kencan kopi pertama kami. Aku menghabiskan waktu hampir 1 jam hanya untuk memilih pakaian, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Ada perasaan gugup yang aneh, campuran antara antisipasi dan ketakutan. Saat aku duduk di hadapannya di sebuah kedai kopi yang nyaman, sebagian diriku masih waspada, menganalisis setiap kata dan gerak-geriknya, mencari tanda-tanda bahaya yang tersembunyi. Namun, yang kutemukan hanyalah ketulusan. Daniel adalah pendengar yang luar biasa. Dia bertanya tentang duniaku, tentang proses kreatifku saat melukis, tentang buku yang sedang kubaca, tentang impian-impian kecilku. Dia tidak banyak bicara tentang dirinya sendiri kecuali jika aku bertanya. Dia tidak mencoba membuatku terkesan dengan pencapaiannya sebagai arsitek atau dengan cerita-cerita hebatnya. Dia hanya ingin mengenalku, Elara yang sekarang. Hubungan kami berkembang perlahan, seperti bunga yang mekar di musim semi setelah musim dingin yang panjang. Satu kencan kopi berubah menjadi makan malam, lalu jalan-jalan di museum, hingga menonton pertunjukan teater. Setiap pertemuan adalah langkah kecil yang membantuku meruntuhkan tembok di sekitar hatiku, bata demi bata. Daniel sangat sabar. Dia tidak pernah mendesak untuk bertemu lebih sering, tidak pernah mempertanyakan jika aku tiba-tiba butuh waktu untuk sendiri. Dia seolah mengerti bahwa aku bergerak dengan ritmeku sendiri. Meski begitu, bayang-bayang masa lalu tidak serta-merta lenyap. Ada saat-saat di mana trauma itu muncul tanpa diundang. Suatu kali, Daniel mengirim pesan bahwa dia akan sedikit terlambat untuk makan malam karena ada urusan mendadak di proyeknya. Selama 15 menit, jantungku berdebar kencang. Keringat dingin membasahi pelipisku. Pikiranku langsung melayang pada ratusan alasan, rapat mendadak, dan proyek di luar kota yang dulu Adrian gunakan. Aku nyaris membatalkan janji kami. Namun, tepat di menit yang ia janjikan, Daniel menelepon. Maaf ya, aku baru selesai. Aku sudah di jalan. Kamu tidak apa-apa menungguku? Suaranya terdengar tulus, tanpa kebohongan. Saat dia datang, dia menceritakan dengan detail masalah desain yang harus ia selesaikan. Kejujuran dan transparansinya yang sederhana terasa seperti balsam yang menenangkan luka lamaku. Momen-momen seperti inilah yang perlahan-lahan menyembuhkanku. Kebaikannya yang konsisten, kejujurannya yang tanpa celah, dan kesabarannya yang tak terbatas. Dia tidak pernah memaksaku, tapi kehadirannya yang tenang membuatku ingin melangkah lebih jauh. Setelah 3 bulan saling mengenal, hubungan kami berada di persimpangan jalan. Aku tahu, aku sangat menyukainya. Tapi aku juga tahu, aku masih menyembunyikan bagian terbesar dan tergelap dari diriku. Aku tidak bisa sepenuhnya melangkah maju jika aku masih membawa beban rahasia ini. Malam itu, kami sedang duduk di balkon apartemenku setelah makan malam yang kumasak untuknya. Suasananya tenang, hanya terdengar sayup-sayup suara lalu lintas Jakarta di kejauhan. Elara, Daniel memulai pembicaraan dengan lembut, seolah bisa membaca pikiranku. Aku sangat menikmati setiap waktu yang kita habiskan bersama. Aku merasa sangat nyaman denganmu. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan matanya yang teduh. Aku juga merasa ada sesuatu yang masih membebanimu. Sesuatu yang membuatmu ragu untuk melangkah sepenuhnya. Kamu tidak pernah harus menceritakannya kepadaku. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, jika kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku di sini. Tanpa menghakimi. Kapanpun kamu siap. Kata-katanya adalah kunci yang membuka gerbang terakhir pertahananku. Air mata yang tidak kusangka masih kumiliki, mulai menggenang di pelupuk mataku. Di bawah cahaya rembulan yang sama seperti malam pengakuan di Anyer dulu, aku akhirnya menceritakan segalanya. Aku bercerita dengan suara yang terkadang bergetar, namun tidak goyah. Aku menceritakan tentang Adrian, tentang Rina, tentang pengkhianatan selama 2 tahun. Aku menceritakan tentang malam di villa itu, tentang rasa sakit dan amarahku, tentang perceraian yang kotor, dan tentang bagaimana aku membangun kembali hidupku dari nol. Selama aku bercerita, Daniel tidak memotong sekalipun. Dia hanya duduk di sana, mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya tidak pernah lepas dariku.
Dia tidak menunjukkan rasa kaget, jijik, atau bahkan kasihan. Yang kulihat di matanya hanyalah empati yang mendalam. Ketika ceritaku selesai, keheningan menyelimuti kami. Aku menahan napas, menunggu reaksinya. Inilah momen penentuan. Apakah dia akan melihatku sebagai wanita yang rusak? Apakah dia akan mundur perlahan, takut dengan bebanku? Daniel mengulurkan tangannya dan menggenggam tanganku dengan lembut. Genggamannya hangat dan kuat. "Terima kasih," bisiknya. "Terima kasih sudah mempercayaiku dengan ceritamu yang begitu personal." Dia menatap lurus ke mataku. Aku tidak bisa membayangkan betapa sakit dan beratnya semua itu. Mendengar semua yang telah kamu lalui itu tidak membuatku takut, Elara. Itu justru membuatku semakin mengagumimu. Kamu bukan korban. Kamu adalah pejuang. Kamu adalah wanita terkuat dan paling berani yang pernah aku temui. Bukan rasa kasihan. Bukan penghakiman. Melainkan kekaguman. Saat itu juga, bendungan terakhir di hatiku jebol. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega. Beban terberat yang selama ini kupikul sendirian, akhirnya terangkat. Diterima sepenuhnya, dengan semua luka dan bekasnya. Daniel tidak mencoba menenangkanku dengan kata-kata kosong. Dia hanya duduk di sana, terus menggenggam tanganku, memberiku kekuatan dalam diam sampai isak tangisku mereda. Malam itu, saat aku menatapnya, aku tidak lagi melihat potensi ancaman atau sumber rasa sakit. Aku melihat seorang pria yang baik, yang melihatku seutuhnya dan memilih untuk tetap tinggal. Aku tidak hanya belajar untuk mempercayainya. Aku belajar untuk mempercayai penilaianku sendiri lagi. Tembok itu telah runtuh sepenuhnya, dan untuk pertama kalinya, aku siap untuk membiarkan cahaya baru masuk tanpa rasa takut. 3 tahun berlalu sejak malam di mana aku menceritakan semua rahasiaku pada Daniel di balkon apartemenku. 3 tahun yang terasa begitu damai, begitu nyata, seolah menebus tahun-tahun penuh kepalsuan yang pernah kualami. Ketakutan dan keraguan yang dulu sering menghantuiku, perlahan-lahan sirna, digantikan oleh rasa aman dan cinta yang tulus. Daniel, dengan kesabaran dan kebaikannya yang tak pernah luntur, membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang gairah yang meledak-ledak, melainkan tentang ketenangan saat membangun kehidupan bersama, bata demi bata. Setahun yang lalu, di sebuah taman yang dipenuhi bunga lili putih, bunga yang dulu sempat menjadi simbol pengkhianatan, kini ia ubah menjadi simbol awal yang baru. Daniel berlutut dan memintaku menjadi istrinya. Aku menjawab, iya, tanpa keraguan sedikit pun, dengan air mata bahagia yang mengalir deras. Kami tidak lagi tinggal di apartemenku. Kami membeli sebidang tanah kecil di pinggir kota dan Daniel, sebagai arsitek, merancang rumah impian kami dari nol. Sebuah rumah yang terang, dengan banyak jendela besar dan taman belakang tempat aku bisa melukis. Setiap sudut rumah ini adalah milik kami, dibangun di atas fondasi kepercayaan dan kejujuran. Dan kini, di dalam rumah itu, kami sedang menantikan bagian terindah dari cerita kami. Aku berdiri di ambang pintu sebuah ruangan yang telah kami sulap menjadi kamar bayi. Dindingnya dicat warna biru langit yang lembut, dan di salah satu sisinya, aku melukis mural sebuah pohon besar dengan burung-burung kecil yang berterbangan. Perutku yang membuncit besar kini terasa sedikit kencang. Usia kehamilanku sudah memasuki bulan ke-8. Daniel datang dari belakang dan memelukku dengan lembut, tangannya yang besar ikut mengelus perutku. Jagoan papa lagi aktif, ya? Bisiknya di telingaku, dagunya bersandar di bahuku. Aku tersenyum, merasakan tendangan kecil dari dalam. Dia sepertinya tidak sabar mau melihat lukisan ibunya. Tentu saja, kata Daniel. Dia pasti akan jadi seniman hebat, sama sepertimu. Kami berdiri di sana dalam keheningan yang nyaman, hanya menikmati momen itu. Inilah kebahagiaan. Bukan lagi sesuatu yang kucari-cari atau kupertanyakan, melainkan sesuatu yang kini menjadi udara yang kuhirup setiap hari. Sederhana, tenang, dan begitu nyata. Beberapa hari kemudian, kami pergi ke sebuah mall untuk membeli beberapa perlengkapan bayi yang masih kurang. Aku berjalan perlahan, menggandeng lengan Daniel, merasa sedikit lelah namun sangat bahagia. Saat kami sedang melewati sebuah kafe mewah, mataku tak sengaja menangkap sesosok yang familiar duduk sendirian di salah satu meja dekat jendela. Itu Adrian. Waktu seolah melambat sepersekian detik. Dia terlihat sangat berbeda.
Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak sedikit berantakan. Pakaian yang ia kenakan, meskipun masih bermerek, terlihat kusam dan tidak terawat. Pria yang dulu memancarkan aura arogansi dan kesuksesan, kini hanya terlihat seperti pria parubaya yang lelah dan kesepian. Dia sedang menatap kosong keluar jendela, secangkir kopi yang sudah dingin teronggok di hadapannya. Tiba-tiba, seolah merasakan tatapanku, dia menoleh. Mata kami bertemu. Aku melihat serangkaian emosi melintas di wajahnya dalam sekejap. Keterkejutan, rasa malu, dan yang paling jelas, sebuah penyesalan yang begitu dalam. Matanya sempat melirik ke arah Daniel yang berdiri di sampingku, lalu turun ke perutku yang buncit, sebelum kembali menatap wajahku. Di momen itu, aku menunggu merasakan sesuatu. Sisa-sisa amarah, secuil rasa kemenangan, atau bahkan sedikit kepuasan. Tapi tidak ada. Tidak ada apa-apa. Yang kurasakan hanyalah kehampaan yang damai. Dia bukan lagi monster dari masa laluku. Dia hanyalah seorang pria asing yang pernah kukenal. Aku memberinya sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Bukan tanda persahabatan, bukan pula tanda pengampunan. Melainkan sebuah tanda pelepasan. Sebuah pengakuan bahwa babak hidupnya dan hidupku telah benar-benar terpisah. Kemudian, aku berbalik, memusatkan kembali seluruh perhatianku pada suamiku. Daniel, yang menyadari tatapanku yang sempat teralihkan, bertanya dengan lembut, "Ada apa, sayang?" Aku tersenyum padanya, senyum paling tulus yang kumiliki. Aku meraih tangannya dan meletakkannya kembali di atas perutku, tepat saat si kecil kembali memberi tendangan. "Tidak apa-apa," jawabku, suaraku dipenuhi kebahagiaan. Hanya melihat masa lalu sekilas. Dan aku jauh lebih suka pemandangan masa depanku. Kami melanjutkan langkah, berjalan menjauh dari kafe itu, meninggalkan Adrian dan semua bayang-bayang kelam di belakang, tanpa menoleh lagi. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur di pelukan Daniel, aku merenungkan kembali perjalananku. Wanita yang hancur di villa anyar 4 tahun lalu, rasanya seperti orang yang berbeda. Pengkhianatan itu tidak menghancurkanku. Ia justru menempa ulang diriku. Rasa sakit itu memaksaku untuk menemukan kekuatan yang tidak pernah kusadari kumiliki. Aku sadar sekarang, akhir dari pernikahanku bukanlah akhir dari duniaku. Itu adalah sebuah proses penghancuran yang menyakitkan, sebuah badai yang merobohkan segalanya, hanya agar aku bisa membangun kembali sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih indah di atasnya. Sesuatu yang nyata. Di Anyer, aku melihat matahari terbenam di atas hidupku yang lama. Hari ini, setiap pagi saat aku bangun di samping Daniel, aku tahu aku sedang menyaksikan matahari terbit yang baru. Dan cahayanya jauh lebih hangat dari yang pernah kubayangkan. 5 tahun kemudian, pagi di rumah keluarga Daniel dan Lara selalu dimulai dengan cahaya. Bukan hanya cahaya matahari tropis yang menerobos masuk melalui jendela-jendela besar yang dirancang khusus oleh Daniel, melainkan cahaya yang lebih esensial, cahaya tawa, kehangatan, dan kedamaian yang tulus. Di sebuah ruangan yang seharusnya menjadi ruang kerja Lara, kini kanvas-kanvas besar harus berbagi tempat dengan sebuah meja kecil dan kursi mungil. Di sanalah Bintang, putra mereka yang berusia 4,5 tahun, sedang sibuk dengan dunianya sendiri. Dengan kuas yang terlalu besar untuk tangannya yang mungil, ia mencoret-coret kertas dengan cat air, menciptakan sebuah mahakarya abstrak berwarna coklat, hijau, dan sedikit biru. "Mama, lihat! Bintang lukis dinosaurus lagi berenang di lumpur," serunya dengan suara nyaring, menunjuk noda besar berwarna coklat di tengah kertas. Lara, yang sedang menyelesaikan sebuah lukisan pesanan di kanvasnya, tersenyum dan berlutut di samping putranya. Rambutnya kini dipotong sebahu, membuatnya tampak lebih segar dan dinamis. Wajahnya tidak lagi menyiratkan jejak-jejak badai yang pernah ia lalui, yang ada hanyalah ketenangan dan binar kebahagiaan yang konstan di matanya. "Wow, ini dinosaurus terbaik yang pernah Mama lihat. Dia kelihatan senang sekali berenang di lumpur," puji Lara tulus, mengusap rambut ikal Bintang yang persis seperti rambut Daniel. Nama, Bintang, adalah pilihan mereka berdua. Sebuah simbol dari cahaya penuntun yang datang setelah kegelapan terpekat. Dan Bintang memang persis seperti itu. Kehadirannya adalah penegas dari semua kebahagiaan yang telah Lara bangun kembali.
Daniel masuk ke ruangan itu sambil membawa 2 cangkir coklat hangat dan sepiring kecil biskuit. Ia meletakkannya di meja, lalu mencium puncak kepala Lara dan Bintang bergantian. Pemandangan ini, pemandangan yang begitu sederhana dan domestik, masih sering membuat hati Lara terasa penuh hingga sesak. Ini adalah kehidupan yang dulu hanya berani ia impikan. Sepertinya ada 2 seniman serius yang butuh istirahat, kata Daniel, senyumnya yang teduh tak pernah gagal menenangkan hati Lara. Bagaimana kalau setelah ini kita ke taman? Papa dengar ayunannya sudah diperbaiki. Mata Bintang langsung berbinar. Ayunan? Mau, Pak, mau. Lara tertawa kecil. Baiklah, jagoan. Habiskan dulu coklatmu, lalu kita berangkat. Saat Bintang sibuk dengan coklat dan biskuitnya, Daniel duduk di samping Lara, tangannya dengan lembut mengusap punggung istrinya. Lukisanmu hampir selesai. Sedikit lagi, jawab Lara, menatap karyanya. Sebuah pemandangan pantai saat fajar, didominasi warna-warna lembut, merah muda, oranye, dan ungu. Sangat kontras dengan lukisan-lukisan penuh amarah yang dulu ia buat. Kliennya ingin sesuatu yang melambangkan harapan. Kurasa aku tahu persis perasaan itu. Daniel menggenggam tangan Lara. Aku bangga sekali padamu. Bukan hanya karena lukisanmu yang luar biasa, tapi karena dirimu. Di momen seperti inilah Lara merasa paling bersyukur. Dia tidak hanya menemukan cinta lagi, dia menemukan sebuah kemitraan. Hubungan di mana mereka saling mendukung, saling mengagumi, dan membangun satu sama lain. Saat mereka bersiap-siap untuk pergi ke taman, ponsel Lara yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan notifikasi pesan dari media sosial. Nama pengirimnya membuat Lara berhenti sejenak. Rina Wulandari. Sebuah nama dari masa lalu yang jauh. Lara ragu sejenak sebelum membukanya. Ini adalah pesan pertama dari Rina setelah hampir 6 tahun keheningan total. Pesannya panjang dan berantakan, penuh dengan permohonan maaf yang terasa canggung. Ra, aku tidak tahu apakah kamu akan membaca ini. Aku juga tidak tahu apakah aku berhak mengirimimu pesan. Aku hanya ingin bilang, aku minta maaf. Tidak ada hari yang kulewati tanpa menyesali apa yang telah kulakukan padamu. Keegoisanku menghancurkan persahabatan kita dan hidupmu. Setelah semua kejadian itu, aku pindah ke Jogja. Aku mencoba memulai hidup baru, tapi bayangan kesalahanku selalu mengikutiku. Aku bekerja sebagai staf administrasi biasa sekarang. Hidupku sepi. Aku tidak pernah menemukan teman sebaik dirimu lagi, dan mungkin aku memang tidak pantas mendapatkannya. Aku dengar dari teman lama bahwa kamu sudah menikah lagi dan bahagia. Aku ikut senang mendengarnya, Ra. Sungguh, kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan di dunia. Maafkan aku. Lara membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada lagi amarah yang muncul. Tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang samar dan perasaan lega karena hidupnya sudah berada di tempat yang sangat berbeda. Daniel, yang melihat perubahan ekspresi di wajahnya, mendekat. Ada apa? Lara menunjukkan ponsel itu padanya. Daniel membacanya dalam diam, lalu menatap Lara, menunggu reaksinya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Daniel lembut. Lara menatap layar ponsel itu sekali lagi, pada nama dan foto profil seorang wanita yang kini tampak asing. Dia kemudian menekan tombol, hapus, dan notifikasi itu pun lenyap. Tidak ada, jawab Lara tenang. Aku sudah memaafkannya, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri, sudah sejak lama. Tapi itu tidak berarti aku harus membukakan kembali pintu yang sudah kututup. Bab itu sudah selesai. Daniel mengangguk mengerti, lalu memeluknya. Keputusan yang bijak. Sekarang, ayo kita buat babak baru yang lebih seru di taman. Di belahan kota yang lain, di sebuah apartemen sewaan yang minimalis dan terasa dingin, Adrian menuang segelas whisky untuk dirinya sendiri, meskipun jam baru menunjukkan pukul 2 siang. Di usianya yang kini memasuki awal 40-an, gurat-gurat kelelahan dan kekecewaan tampak jelas di wajahnya. Setelah perceraian itu, karirnya mandek. Reputasinya yang tercoreng dan semangatnya yang patah membuatnya kehilangan semua ambisinya. Dia tidak pernah dipecat, tapi dia juga tidak pernah dipromosikan lagi. Dia hanya menjadi roda penggerak biasa di sebuah mesin korporat besar,
tanpa ada yang istimewa. Hubungannya dengan wanita selalu gagal. Dia mencoba berkencan, bahkan sempat menjalin hubungan serius selama setahun dengan seorang wanita yang lebih muda. Tapi hubungan itu kandas. Wanita itu mengeluh bahwa Adrian terasa hampa, emosinya datar, dan dia selalu membanding-bandingkan masakannya dengan masakan seseorang dari masa lalunya. Adrian tidak pernah menyebut nama Lara, tapi bayangannya selalu ada. Bayangan tentang rumah yang hangat, makanan lezat yang selalu tersedia, dan seorang istri yang tulus mencintainya, semua yang telah ia sia-siakan dengan begitu bodohnya. Dia membuka galeri foto di ponselnya, melewati foto-foto pesta dan wanita-wanita yang datang dan pergi. Jarinya berhenti pada sebuah foto lama yang ia simpan diam-diam, foto orang tuanya di hari pernikahan mereka. Mereka tampak begitu bahagia, memancarkan cinta yang tulus. Dulu, dia berpikir dia dan Lara akan seperti itu. Dari jendela apartemennya, dia bisa mendengar tawa anak-anak yang bermain di taman bawah. Suara itu terasa seperti ribuan jarum kecil yang menusuk hatinya. Dia bertanya-tanya, jika saja dia tidak serakah, jika saja dia tidak mengkhianati Lara, apakah suara tawa di apartemennya saat ini adalah suara tawa anaknya sendiri? Penyesalan adalah teman setianya sekarang. Sebuah teman yang dingin dan kejam, yang selalu mengingatkannya bahwa kehancuran hidupnya bukanlah takdir atau nasib buruk. Itu adalah hasil dari pilihannya sendiri. Dia meraih gelas whiskinya dan menenggaknya dalam sekali tegukan, mencoba mematikan rasa dari suara-suara di kepalanya. Tapi ia tahu, rasa itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Sore itu, di taman yang rindang, Lara duduk di bangku sambil mengawasi Daniel yang sedang mendorong bintang di ayunan. Tawa riang putranya memenuhi udara, berpadu dengan cahaya matahari senja yang keemasan. Pemandangan di hadapannya begitu sempurna, begitu indah, hingga terasa seperti lukisan. Sebuah lukisan yang hidup. Dia mengeluarkan buku sketsanya dan mulai menggambar, mencoba menangkap esensi kebahagiaan di hadapannya, lekuk senyum Daniel, ekspresi gembira bintang saat melayang tinggi. Dia teringat pada senja yang lain, di sebuah villa di tepi pantai. Senja yang kelam, yang menandai akhir dari dunianya. Dia tersenyum tipis. Dulu ia berpikir hidupnya telah berakhir. Ternyata, itu hanyalah sebuah prolog yang menyakitkan untuk sebuah cerita yang jauh lebih indah. Pengkhianatan Adrian dan Rina bukanlah sebuah kutukan. Ternyata, itu adalah sebuah pembebasan yang menyamar. Pembebasan dari kehidupan yang setengah-setengah, dari cinta yang tidak utuh. Kehancuran itu memaksanya untuk menemukan fondasi dirinya sendiri, dan di atas fondasi itulah, bersama Daniel, dia membangun istananya yang baru. Daniel menoleh dan tersenyum padanya dari kejauhan. Lara membalas senyumannya, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang meluap-luap. Matahari terbenam di depannya, melukis langit dengan warna-warna cemerlang. Tapi Lara tahu, ini bukanlah akhir dari hari. Ini hanyalah janji bahwa esok, matahari terbit yang baru akan datang. Dan untuknya, matahari itu akan terus terbit selamanya. Abadi,